Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifiana Fardita dengan NIM 230 10 119 130 218 dari kelompok 2 Ilmu Pemeliharaan Ternak kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjabaran perhitungan pada praktikum ilmu pemeliharaan ternak yang meliputi perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dalam kelas maupun antar kelas dari data produksi bobot lahir pedet dan bobot sapi pedet pada sapi perah. Pemulihan ternak merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan produksi dari suatu ternak dengan mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dengan seleksi terhadap keturunan yang diduga memiliki gen yang baik. Salah satu jenis ternak yang dapat diubah atau diperbaiki mutu genetiknya yaitu adalah sapi perah, di mana sapi perah merupakan salah satu jenis sapi yang banyak dikembangbiakan atau diternakan di Indonesia, terutama yaitu jenis Friesian Holstein. Karena jenis sapi Friesian Holstein ini dapat memproduksi susu sebanyak 20 liter per hari. Namun, akibat dari manajemen serta mutu genetik atau keturunan yang belum cukup baik, sehingga mengakibatkan produksi bobot lahir serta bobot sapi pedet pada sapi perah dinilai belum maksimal. Sehingga diperlukan seleksi genetik dengan perlakuan perhitungan seperti perhitungan nilai heritabilitas, korelasi genetik, serta repeatabilitas untuk sapi perah agar dapat mengetahui seberapa besar kemampuan suatu indukan atau tetua yang memiliki kualitas maupun produktivitas yang baik dalam menurunkan kesamaan sifat kepada keturunannya. Tujuan dari pelaksanaan praktikum ilmu pemulihan ternak ini yaitu untuk mengetahui cara menghitung heritabilitas pada produksi bobot lahir pedet dan bobot sapi pedet, kemudian untuk dapat mengetahui cara menghitung korelasi genetik antara bobot lahir pedet dengan bobot sapi pedet, dan menghitung repeatabilitas antar kelas bobot lahir pedet serta menghitung repeatabilitas bobot sapi pedet. Sedangkan manfaat dari pelaksanaan praktikum ilmu pemulihan ternak ini yaitu agar dapat mengetahui nilai heritabilitas pada bobot lahir pedet dan bobot sapi pedet, kemudian mengetahui nilai korelasi genetik antara bobot lahir pedet dengan bobot sapi pedet, serta mengetahui nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir pedet dan repeatabilitas dalam kelas bobot sapi pedet. Berikut merupakan contoh soalnya. Perhitungan pertama yang akan kita hitung yaitu merupakan heritabilitas bobot lahir pedet 1, di mana rekapitulasi datanya adalah sebagai berikut. Dari rekapitulasi data perhitungan heritabilitas bobot lahir pedet 1 didapatkan perhitungan yaitu faktor koreksi, di mana faktor koreksi dapat dihitung dengan rumus Y titik kuadrat dibagi N titik, di mana menghasilkan yaitu 24780,8. Kemudian perhitungan berikutnya yaitu JKS atau jumlah kuadrat antar pejantan, di mana rumus yang digunakan yaitu sigma I YI titik kuadrat dibagi NI dikurang FK. Hasil yang didapat yaitu sebesar 4,2. Berikutnya yaitu perhitungan JKW atau jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan. JKW dapat dihitung dengan menggunakan rumus sigma I sigma K Y kuadrat IK dikurang sigma I YI titik kuadrat dibagi NI, di mana menghasilkan angka sebesar 10. Berikutnya yaitu perhitungan derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS dapat dihitung melalui rumus S-1 atau 4 dikurang 1 yaitu menghasilkan 3. Kemudian derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dapat dihitung dengan rumus N titik min S
yang menghasilkan angka sebesar 16. Kemudian kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dapat dihitung dengan JKS dibagi DBS yang menghasilkan 1,4. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dapat dihitung dengan rumus JKW dibagi DBW yang menghasilkan angka yaitu sebesar 0,625. Berikutnya yaitu yang dihitung adalah kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau tau kuadrat W, di mana tau kuadrat W ini dihasilkan dari KTW yaitu sebesar 0,625. Selanjutnya yaitu yang dihitung adalah kuadrat tengah harapan antar pejantan atau tau kuadrat S. Tau kuadrat S ini dapat dihitung melalui rumus KTS dikurang KTW dibagi K yang menghasilkan angka sebesar 0,155. Dan yang terakhir yaitu heritabilitas bobot lahir pedet 1 atau H kuadrat ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus 4 tau kuadrat S dibagi tau kuadrat S ditambah tau kuadrat W yang menghasilkan nilai atau angka sebesar 0,79. Berikut merupakan tabel sidik ragam dari perhitungan heritabilitas pada bobot lahir pedet 1, di mana kesimpulan dari tiap perhitungan yaitu nilai heritabilitas yang didapatkan yaitu sebesar 0,79, yang berarti yaitu kemampuan ternak untuk menurunkan bobot lahir 1 pada keturunan selanjutnya yaitu sebesar 79%, di mana hasil ini dinyatakan keturunan berikutnya akan mendapatkan bobot lahir yang sama sebesar 79% atau makin baik karena hampir mendekati angka 100%. Perhitungan berikutnya akan kita hitung yaitu heritabilitas dari bobot sapi pedet 1, di mana berikut merupakan rekapitulasi datanya. Dan data pertama dari rekapitulasi tersebut yang akan kita hitung yaitu faktor koreksi, di mana faktor koreksi dapat dihitung menggunakan rumus Y titik kuadrat dibagi M titik yang menghasilkan angka sebesar 74603,1125. Berikutnya yaitu JKS yang dapat dihitung dengan rumus sigma I YI titik kuadrat dibagi MI yang menghasilkan nilai sebesar 0,9375. Kemudian yaitu JKW yang dapat dihitung dengan rumus sigma I sigma K Y kuadrat IK dikurang sigma I YI titik kuadrat dibagi MI yang menghasilkan angka sebesar 18,7. Berikutnya yaitu DBS yang dapat dihitung dengan S-1 yang dihasilkan angka 3. Kemudian DBW yaitu N-S yang sehingga dihasilkan angka 16. Kemudian KTS yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus JKS dibagi DBS sama dengan 0,3125. Kemudian KTW yaitu didapat sebesar 1,16875. Kemudian tau kuadrat W atau KTHW yang merupakan KTW didapat sebesar 1,16875. Kemudian tau kuadrat W atau KTHS yang dihasilkan yaitu min 0,17125, sehingga dapat disimpulkan heritabilitas bobot sapi pedet 1 yang didapat dari perhitungan 4 tau kuadrat S dibagi tau kuadrat S plus tau kuadrat W yaitu sebesar minus 0,69. Berikut merupakan daftar sidik ragam dari heritabilitas bobot sapi pedet 1, di mana hasil H kuadrat ini didapatkan sebesar minus 0,69%, yang memiliki arti bahwa kemampuan ternak untuk menurunkan bobot
sapih pada keturunan selanjutnya dinyatakan tidak ada kesamaan atau dapat dinyatakan hasilnya 0. Faktor yang mempengaruhi hasil tersebut didapatkan minus yaitu pengambilan sampel data yang terbilang cukup kecil sehingga didapatkan hasil yang tidak sesuai rentang, yang harusnya rentang 0 sampai 1 didapatkan hasil minus yang berarti 0 atau tidak ada kesamaan pada turunan berikutnya. Perhitungan berikutnya yaitu merupakan korelasi genetik antara bobot lahir pedet 1 dengan bobot sapih pedet 1, di mana rekapitulasi datanya adalah sebagai berikut. Dari rekapitulasi data berikut dapat dihitung, yaitu pertama faktor koreksi yang dapat dicari dengan rumus X titik-titik dikali Y titik-titik dibagi N titik yang menghasilkan nilai 42996,8. Kemudian perhitungan JHKS yang dapat dihitung dengan rumus sigma I XI titik YI dibagi NI titik dikurang FK yang didapat sebesar minus 1,75. Kemudian JHKW dapat dihitung dengan rumus sigma I sigma K XIK dikali YIK minus sigma I XI titik dikali YI titik dibagi NI titik yang menghasilkan angka sebesar minus 2,8. Berikutnya yaitu DBS yang dapat dihitung dengan S-1 sehingga didapatkan hasil 3. Selanjutnya yaitu DBW atau NI dikurang S yang menghasilkan angka sebesar 16. Kemudian ada HKRS yang bisa dihitung dengan rumus JHKS dibagi DBS yang didapat sebesar minus 0,583. Kemudian HKRW yang dapat dihitung dengan rumus JHKW dibagi DBW didapatkan yaitu minus 0,175. Kemudian koefisien atau COF-W atau HKRHW yang didapatkan dari nilai HKRW yaitu sebesar minus 0,175. Kemudian ada COF-S atau HKRHS yang dapat dicari dengan rumus HKRS dikurang HKRW dibagi K yang menghasilkan nilai angka sebesar minus 0,08167. Dari perhitungan tersebut dapat dihitung korelasi genetik atau RG yang dapat dihitung dengan rumus 4 COF S dibagi akar 4 tau kuadrat SX dikali 4 tau kuadrat SY yang dapat hasil sebesar 0,50. Dan berikut merupakan daftar sidik ragam dari korelasi genetik antara bobot lahir pedet 1 dan bobot sapih pedet 1. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa korelasi genetik yang didapatkan yaitu positif 0,50 atau 50%, sehingga terdapat hubungan antara bobot lahir dengan bobot sapih pedet 1 sebesar 50%. Data berikutnya akan kita hitung yaitu merupakan repeatabilitas antar kelas dari bobot lahir pedet 1, di mana repeatabilitas ini dapat dihasilkan rekapitulasi data sebagai berikut. Dari hasil rekapitulasi data berikut dapat dihitung repeatabilitas antar kelasnya dengan menggunakan rumus sigma XY min sigma X dikali sigma Y dibagi N dibagi akar sigma X kuadrat min sigma X kuadrat dibagi N dikali sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat dibagi N, dimana dari hasil perhitungan tersebut dapat dihasilkan nilai repeatabilitas antar kelas yaitu sebesar 0,76. Perhitungan berikutnya
berikutnya akan kita hitung, yaitu merupakan repeatabilitas dalam kelas dari bobot sapi pedet 1. Berikut merupakan rekapitulasi datanya. Dari rekapitulasi data tersebut, kita dapat menghitung yang pertama yaitu faktor koreksi dengan rumus Y titik-titik kuadrat dibagi M titik yang menghasilkan nilai sebesar 13023,3611. Kemudian JKB dengan rumus sigma I YI titik kuadrat dibagi MI dikurang FK mendapatkan nilai sebesar 19,8056. Kemudian JKW dengan rumus sigma I sigma K Y kuadrat IJ dikurang sigma I YI titik kuadrat dibagi MI dihasilkan nilai sebesar 13744,1944. Kemudian DBB dengan rumus N-1 yaitu 11. Kemudian DBW N dikali MI dikurang 1 yaitu 24. Kemudian KTB dengan rumus JKB dibagi DBB yang menghasilkan nilai sebesar 1,8005051. Kemudian KTW dengan rumus JKW dibagi DBW yang menghasilkan nilai sebesar 5710,174769. Kemudian tau kuadrat W atau KTHW yang merupakan nilai KTW sehingga didapatkan hasil sebesar 5710,174769. Kemudian tau kuadrat B dengan rumus KTB dikurang KTW dibagi K yang menghasilkan nilai sebesar min 475,6978,553. Sehingga dari perhitungan tersebut dapat dihitung repeatabilitas dalam kelas dengan rumus tau kuadrat B dibagi tau kuadrat B plus tau kuadrat W yang menghasilkan angka sebesar 1. Dan berikut merupakan daftar sidik ragam dari repeatabilitas dalam kelas bobot sapi pedet 1. Sehingga dari hasil yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa nilai repeatabilitas yang didapatkan yaitu sebesar 1 atau 100%. Sehingga dapat diartikan bahwa kemampuan ternak sapi perah untuk memproduksi pedet dengan bobot sapi yang hampir sama dengan bobot sapi berikutnya yaitu sebesar 100%. Sedangkan 0%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kesimpulan dari hasil tiap perhitungan, perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas dalam kelas maupun antar kelas menghasilkan nilai yang berbeda, sehingga dapat dikatakan angka popularisan yaitu sangat beragam tergantung dari data serta metode perhitungan yang kita lakukan. Di mana heritabilitas bobot lahir pedet 1 yang didapat yaitu positif dan tinggi, sehingga kemampuan ternak untuk menurunkan produksi bobot lahir yang sama pada keturunannya pun tinggi. Sedangkan pada bobot sapi pedet 1 didapatkan nilai negatif, di mana tidak sesuai dengan rentang dikarenakan faktor pemilihan data yang terlalu kecil. Untuk korelasi genetik yang dihasilkan yaitu didapatkan angka positif sehingga terdapat hubungan antara bobot lahir dan bobot sapi pedet. Kemudian untuk repeatabilitas antar kelas bobot lahir pedet 1 maupun dalam kelas bobot sapi pedet 1 menghasilkan angka yang tergolong tinggi sehingga kemampuan ternak untuk memproduksi pedet dengan bobot lahir maupun bobot sapi yang hampir sama dengan bobot lahir pada periode berikutnya pun akan tinggi pula. Sekian penjabaran perhitungan dari heritabilitas, korelasi genetik maupun repeatabilitas dalam kelas dan antar kelas pada data produksi bobot lahir pedet dan bobot sapi pedet dari sapi perah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.